Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kali ini saya masih membahas putaran polemik isu dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Dengan topik bahasan kali ini yaitu tiba-tiba riset, tiba-tiba buku ilmiah, seperti itu ya. Kenapa saya memberi topik kali ini seperti itu? Karena memang beberapa hari ini pihak para penuduh sedang pamer bahwa mereka sedang akan menyelesaikan sebuah buku ilmiah yang konon akan di-launching nanti pada bersamaan dengan HUT ke-80 Republik Indonesia, seperti itu. Entah nanti realisasinya bersamaan atau enggak, mungkin sekitar itulah, seperti yang mereka omongkan di beberapa media dan beberapa podcast seperti itu. Kenapa saya kasih judul tiba-tiba riset, tiba-tiba buku ilmiah, atau kalau dalam bahasa Jawa ujuk-ujuk riset, ujuk-ujuk buku ilmiah? Karena memang dari awal mereka sangat tidak sulit kalau mengatakan mereka sedang melakukan kerja-kerja ilmiah, kerja-kerja riset, seorang ilmuwan, seorang akademisi, atau seorang ahli, seperti itu. Karena memang dari awal memang mereka cuman melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dasar, tanpa bukti. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya memang rekam jejaknya di media sosial sudah menunjukkan seperti itu. Tidak ada nilai ilmiah sama sekali. Banyak bukti-buktinya, nanti akan kita bahas beberapa contohnya seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu kiat mereka untuk berkelit dari jeratan hukum. Jadi mereka tiba-tiba riset, tiba-tiba buku ilmiah seperti itu, untuk hanya sekedar untuk mencoba berkelit dari hukum. Karena apa? Karena kalau sesuatu yang sudah dibungkus dengan sesuatu yang ilmiah, menurut persepsi mereka itu sudah tidak bisa dipidana. Kalaupun akhirnya dilaporkan, itu artinya menurut persepsi mereka itulah kriminalisasi, karena mereka sedang kerja ilmiah, mereka sedang menulis buku, tidak sepatutnya dikriminalisasi, tidak sepatutnya dibawa ke ranah pidana, seperti itu mungkin persepsi mereka. Tapi masyarakat yang kritis harusnya paham kronologi kisruh dugaan ijazah palsu ini. Jangan sampai terkecoh dengan permainan mereka seperti itu. Jadi sebenarnya ada kronologi yang setiap waktu mencoba dibelokkan seperti itu. Seperti misalkan bagaimana mereka membelokkan seolah-olah mereka baru melakukan penelitian setelah adanya uploadan ijazah oleh salah satu kader PSI, yaitu Dian Sandi, seperti itu. Padahal jauh sebelum Dian Sandi mengupload ijazah yang diduga punya Jokowi di akun media sosialnya, mereka sudah lama melakukan tuduhan-tuduhan itu. Bahkan seperti Tifa itu sebenarnya pemain lama. Dia paling enggak itu sudah di zamannya Bambang Tri dan Suki Nur. Bahkan ketika Bambang Tri dan Suki Nur terkena permasalahan hukum akibat dari tuduhan ijazah yang tanpa dasar, ijazah palsu yang tanpa dasar itu, Tifa tiba-tiba menghapus semua jejak digitalnya di sebuah akun media sosialnya seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi masyarakat jangan sampai terkecoh, jangan sampai dibelokkan, jangan mau dibelokkan. Kronologinya tidak seperti itu. Mereka memang murni dari awal, memang murni menuduh, memang murni melakukan pencemaran nama baik seperti itu. Bahkan ke fitnah-fitnah seperti itu. Seperti Rismond juga seperti itu. Jadi Rismond itu diawali sekitar bulan Maret 2025 ketika dia berkunjung ke perpustakaan Fakultas Kehutanan bersama istrinya. Setelah dari situ dia bikin sebuah video yang di dalamnya sangat miris sekali. Tidak ada sesuatu yang bersifat ilmiah, tapi semuanya tuduhan-tuduhan, bahkan fitnah-fitnah yang luar biasa menurut saya, seperti itu. Jadi nanti kita akan coba sampaikan beberapa contoh dan buktinya seperti itu. Sekarang kita akan coba putarkan video
masa lalu Tifa yang tiba-tiba menghapus semua jejak digitalnya yang terkait dengan tuduhan dia terhadap ijazah Jokowi. Seperti itu. Nanti akan kita tampilkan videonya. Nah loh, Dokter Tifa mendadak hapus tweet soal isu ijazah palsu Jokowi. Ada apa? Dokter Tifa adalah salah satu yang sangat aktif melempar sederet opini kontroversial menanggapi dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Dokter Tifa misalnya mengaku menggunakan ilmu anatomi yang dipelajarinya untuk membandingkan bentuk bibir Jokowi dari foto wisuda dan foto terbaru. Isu itu berkembang semakin liar hingga menimbulkan perdebatan panas di media sosial. Namun di tengah huru-hara tersebut, ia ternyata telah menghapus seluruh cuitannya mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Seperti dilihat dari akun Twitter ini, yang menunjukkan kompilasi tanggapan layar cuitan Dokter Tifa soal dugaan ijazah palsu Jokowi yang kini telah dihapus. Ketika diverifikasi ke akun Dokter Tifa langsung, memang terlihat cuitan yang dimaksud telah dihapus. Misal, cuitan Dokter Tifa membandingkan bentuk bibir dari foto wisuda dan terbaru Jokowi. Adapun contoh cuitan lain yang dihapus adalah mengenai skripsi Jokowi. Lalu, cuitan yang telah tiada adalah mengenai ijazah Jokowi yang seruput mobil SMK. Sedangkan, cuitan terakhir yang hilang adalah sindiran Dokter Tifa mengenai ijazah Jokowi yang dinilai telah ditulis sembarangan oleh UGM. Cuitan itu sudah raib dari akun Dokter Tifa ketika dicari pada Jumat 14 Oktober. Kini akunnya tampak diramaikan dengan sejumlah topik. Hingga video ini dibuat, belum ada keterangan pasti mengapa Dokter Tifa menghapus cuitannya soal ijazah palsu Jokowi. Hanya saja, publik langsung mengaitkannya dengan penangkapan Bambang Trimulyono serta Sugino Raharja, meski keduanya diceduk akibat melakukan penodaan agama. Nah, dari video yang saya ambil dari suara.com terlihat sekali bahwa Tifa memang menghapus jejak digitalnya beberapa tahun yang lalu. Dia adalah pemain lama, dia kira-kira sejaman dengan Bambang Tri dan Sugino Raharja. Ketika keduanya masuk penjara, Tifa buru-buru menghapus jejak digitalnya di media sosialnya seperti itu. Jadi di dalam yang dihapus oleh Tifa masih tampak jejak-jejaknya di sana, yaitu antara lain dia bagaimana dia mencoba menganalisa dalam kutip secara anatomi antara wajah Jokowi, foto-foto Jokowi dianalisa secara anatomi seperti itu. Terus ada juga dia membandingkan membandingkan ijazah, screenshotan ijazah dia dengan ijazah Jokowi yang dikatakan bahwa ijazah UGM yang asli itu seperti punya dia karena tulisannya artistik seperti itu, sedangkan punya Jokowi enggak. Itu kan konyol sekali, sudah jelas-jelas beda fakultas, beda angkatan yang sangat jauh sekali. Bagaimana bisa diperbandingkan? Sedangkan saya pernah bilang bahwa saya pun satu rumah dengan orang yang satu fakultas, satu angkatan, tapi beda periode wisudanya, ijazahnya pun beda, baik format maupun isinya. Konyolnya Tifa memperbandingkan ijazah dia dengan ijazah yang diduga milik Jokowi. Ya jelas beda, fakultas beda, angkatan beda jauh, jelas beda, nggak bisa diperbandingkan seperti itu. Dia juga ngulik-ngulik, sepertinya ngulik-ngulik buku wisuda Jokowi yang di sana ada semacam typo yang seharusnya SMA 6 Surakarta tapi tertulis SMA 6 Yogyakarta. Ini memang suatu tipe ya, suatu kesalahan penulisan dari penulis buku wisuda, karena kita tahu bahwa periode wisuda di UGM itu dalam setahun 4 kali saat itu, 4 kali, dan kejar tayang untuk bikin buku wisuda itu nggak gampang karena setiap periode wisuda itu sekitar 1.000 sampai 2.000 wisudawan, dan saat itu pasti kredit karena kerjanya masih kerja manual semua. Bagaimana ribuan foto dikumpulkan, ribuan biodata dikumpulkan, dan akhirnya mungkin karena deadline, karena kejar tayang untuk segera naik cetak bukunya,
Sehingga kesalahan-kesalahan seperti itu bisa mungkin terjadi karena mungkin yang mengetik itu sudah terbiasa. Kalau SMA 6 persepsinya adalah SMA 6 Yogyakarta seperti itu. Jadi dia langsung dengan persepsinya sendiri SMA 6 Yogyakarta, padahal seharusnya Jokowi SMA 6 Surakarta seperti itu. Jadi itu suatu kesalahan yang sangat manusiawi. Bahkan di buku-buku wisuda yang lama pun bahkan ada yang fotonya tertukar, tapi kemudian ada revisi, hanya ditempel di foto yang salah tadi tempel dengan foto yang benar. Itu hal yang manusiawi sekali. Sekarang saya akan tunjukkan beberapa screenshotan dari akun media sosial Tifa yang benar-benar saya rasa ini sangat sebuah framingan yang benar-benar keterlaluan menurut saya. Akan saya tayangkan slide-nya. Saya bacakan, ini unggahan Tifa yang pertama di akun media sosialnya. Ini foto almarhum Insinyur Hari Mulyono dan istrinya Idayati pada waktu wisuda Sarjana Kehutanan UGM tahun 1985. Almarhum Insinyur Hari Mulyono adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta tahun 1980. Kalau ada yang mengaku-ngaku ini foto wisudanya, ayo kita buktikan di pengadilan. Kedua, saya bacakan. Saya dilaporkan, bagus. Mau saya tagih janji Jokowi, sesumbarnya hanya mau memperlihatkan ijazah asli di depan pengadilan. Dan saya tagih UGM untuk memperlihatkan 34 dokumen yang katanya mereka miliki yang menjadi penguat Jokowi pernah kuliah di UGM. Biar mulai sekarang UGM sibuk bikin 34 dokumen tersebut. Bagaimana sadis, bukan? Menurut saya itu sadis sekali. Bagaimana seseorang dihilangkan identitasnya demi sebuah tujuan tertentu. Itu adalah foto wisuda Joko Widodo bersama Iriana di tahun 1985 saat Joko Widodo wisuda dari Fakultas Kehutanan UGM seperti itu. Tapi oleh Tifa dibelokkan bahwa itu adalah foto almarhum Insinyur Hari Mulyono bersama Idayati. Seperti kita ketahui bahwa kelak di kemudian hari Insinyur Hari Mulyono yang merupakan teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan memang menikah dengan adik Jokowi yang bernama Idayati. Tapi foto wisuda itu adalah clear, itu adalah foto wisuda dari Joko Widodo dan adiknya ya, Idayati itu. Mereka kakak beradik, jadi foto bersama seperti itu. Dibelokkan sama Tifa. Bahkan dikatakan bahwa dinarasikan bahwa Insinyur Hari Mulyono adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta. Ini kan sudah lucu sekali. Nampaknya si Tifa menyesuaikan dengan buku wisuda milik Jokowi yang ada biodatanya Jokowi. Padahal itu juga ada kesalahan tipe. Harusnya SMA 6 Surakarta, tapi tipe SMA 6 Yogyakarta, dan itu dipakai narasi oleh Tifa untuk Insinyur Hari Mulyono. Padahal Insinyur Hari Mulyono itu bukan lulusan SMA 6 Yogyakarta, juga bukan lulusan SMA 6 Surakarta. Insinyur Hari Mulyono itu lulusan SMA 1 Surakarta. Ini sudah, karena dia bohong, akhirnya terprosok sendiri karena dia nggak tahu data yang sebenarnya seperti itu. Bahkan narasi terakhirnya dia malah menantang-nantang yang mengaku-ngaku ini adalah sebagai foto wisudanya, nanti akan kita buktikan di pengadilan. Ini kan konyol sekali. Dia bukan mengalami peristiwa itu, dia bukan saksi peristiwa itu, tapi dia nantang-nantang untuk ke pengadilan seperti itu. Ini kan sudah luar biasa konyol dan luar biasa sadis. Pertama, dia menghilangkan identitas orang. Itu benar-benar foto wisudanya Jokowi, tapi diaku-aku sebagai foto wisudanya Insinyur Hari Mulyono seperti itu. Dan sekarang terbukti bahwa sekarang para penuduh itu sudah tidak memakai lagi bahwa itu Insinyur Hari Mulyono, tapi berpindah lagi bahwa sekarang sosok yang dianggap sebagai Jokowi itu menurut mereka itu bernama Dumatno Budi Utomo, tidak lagi memakai Hari Mulyono, karena kemungkinan besar setelah tuduhan bahwa itu Hari Mulyono terbantahkan dengan munculnya foto-foto bukti bahwa Hari Mulyono itu sosoknya, profilnya berbeda jauh dengan Jokowi. Akhirnya mereka berpindah.
Tapi rekam jejak digital tidak mungkin bisa ikut berpindah karena sudah terekam dengan baik seperti itu. Bahkan seorang Profesor Sufyan Effendi pun hingga kemarin masih memakai dalih Hari Mulyono seperti itu. Namanya Profesor Sufyan Effendi kurang mengupdate tiga tokoh pelaku penuduh itu, bahwa mereka sudah berpindah. Nampaknya masih memakai referensi lama dari Bambang Tri, dan saya yakin Tifa di slide tadi juga memakai tuduhan dari Bambang Tri yang memang sejak awal dia mengatakan bahwa Jokowi itu tidak pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, tapi itu adalah Insinyur Hari Mulyono yang kelak menjadi adik iparnya. Jadi ini ini menurut saya ini suatu framing, suatu tuduhan, suatu fitnah yang luar biasa keji karena menyangkut identitas seorang seperti itu. Di slide yang kedua tadi tampak Tifa dia menantang Jokowi dan menantang UGM saat seusai dia dilaporkan oleh Jokowi pada bulan April yang lalu. Dia sesumbar mengatakan, saya dilaporkan bagus, biar nanti Jokowi harus memperlihatkan ijazahnya di pengadilan. Juga UGM harus memperlihatkan 34 dokumen yang katanya sebagai penyokong bukti bahwa Jokowi pernah kuliah di UGM. Terus ada embel-embel kalimat di bawahnya, dia menuliskan tuduhan yang saya rasa sangat serius untuk UGM ya. Dia menuliskan di sana, biar mulai sekarang UGM bisa membuat 34 dokumen tersebut. Ini kan sangat keji sekali. Dia menuduh, bahkan cenderung memfitnah UGM. Di mana-mana dia mengatakan bahwa ini loh yang asli UGM, kami menjaga marwah dan kehormatan UGM. Tapi faktanya tidak. Dia benar-benar menyerang UGM, bahkan seperti yang ditulis sendiri, dia menuduh UGM mulai di saat itu UGM biar membuat 34 dokumen. Artinya UGM dituduh merekayasa dokumen-dokumen sebanyak itu untuk demi mendukung klaim Jokowi sebagai alumni UGM seperti itu. Ini kan kejam sekali. Ini para sivitas akademika termasuk alumni UGM harus tahu seperti ini, bahwa jangan lagi mendukung mereka, jangan lagi mendukung Tifa, bahwa Tifa itu benar-benar menyerang UGM, benar-benar menuduh UGM seperti itu. Yang lainnya juga sama saja. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana seperti Rismon ini. Rismon ini juga sama saja ini. Di awal-awal dia tuduhannya ngawur hanya berdasarkan asumsinya sendiri. Bagaimana di bulan Maret yang lalu ketika dia konon bersama istrinya habis berkunjung dari perpustakaan Fakultas Hukum. Di sana dia karena kebaikan seorang pustakawan diberi skripsinya Jokowi dalam bentuk cetakan. Mungkin waktu itu karena kasusnya belum meledak, pustakawan itu masih memberikan dengan gampang. Kalau sekarang memang dibatasi akses dia karena dia harus sadar bahwa dia nantinya di pengadilan akan berhadapan dengan UGM. UGM dalam hari ini jelas akan menjadi saksi dari Jokowi seperti itu. Di waktu dia di Fakultas Kehutanan, dia seolah-olah seorang orang yang kurang pergaulan. Ketika dia membuka skripsi di mana halaman pengesahan dan halaman judul tercetak rapi, dia menduga bahwa itu hasil komputer dari MS Word seperti itu. Apalagi ditemukan Times New Roman, dia berasumsi bahwa itu pasti dihasilkan dari MS Word karena Times New Roman menurut dia baru diadakan tahun 92, dibawa oleh MS Word. Ini kan konyol sekali. Dia tidak tahu bahwa Times New Roman itu sudah ada sejak tahun 1930. Sejak itu diaplikasikan ke mesin cetak. Dia nggak tahu seperti itu. Dia juga tidak tahu budaya bagaimana mahasiswa zaman dulu tahun 80-an. Mungkin sampai tahun 90-an saya juga mengalami. Mahasiswa bikin skripsi, bikin paper, memang di dalamnya seringkali pakai mesin ketik biasa. Karena waktu itu boleh dibilang tidak ada yang memiliki komputer. Pakai mesin ketik biasa untuk
isi sampai ke belakang sampai daftar pustaka, tapi khusus untuk judul dan halaman pengesahan memang akan pesan di percetakan, karena di sana bisa menghasilkan karya font, juga bisa membuat watermark UGM, logo UGM seperti itu. Jadi itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Dia kekeliruan sekali mengidentifikasi bahwa lembar pengesahan dan halaman judul itu produksi mesin cetak, tapi dia mengira itu produksi MS Word, produksi komputer, sehingga dia menuduh skripsi Jokowi palsu. Karena kalau menurut asumsi dia, kalau itu pakai MS Word, pakai komputer, itu memang baru ada di tahun 92, sedangkan skripsinya Jokowi itu tahun 1985. Ini kekonyolan dia nggak tanya-tanya dulu bagaimana mahasiswa zaman dulu, tahun 80-an, tahun 90-an, di mana membuat skripsi memang khusus untuk lembar pengesahan dan halaman judul itu pasti pergi ke percetakan atau penjilitan untuk dibikinkan halaman spesial itu, di mana nantinya akan berbeda dengan isi sampai ke belakang yang masih pakai ketik manual. Dia nggak tanya, atau mungkin dia nggak tahu sama sekali. Ini juga menjadi keanehannya, bagaimana dia mengklaim sebagai mahasiswa UGM yang konon katanya masuk tahun 94, tapi hal-hal seperti itu dia nggak tahu. Jadi saat dia menemukan skripsi Jokowi, dia terkaget-kaget lihat lembar pengesahan dan lembar judul, dikiranya ini produk komputer. Dia nggak paham bahwa pada waktu itu sudah biasa sekali mahasiswa memesan di percetakan seperti itu. Itulah kesalahan fatal yang Rismond hingga saat ini masih mempertahankannya, karena dia mungkin sudah nggak mampu lagi kembali, karena sudah terlalu dalam. Dia menambah tuduhan-tuduhan kesalahan itu dengan tuduhan baru setiap hari seperti itu. Akhirnya dia sudah nggak bisa lepas lagi dari jerat yang dia bikin sendiri seperti itu. Jadi mau nggak mau dia harus fight, harus mati-matian untuk mempertahankan asumsi sampah dia seperti itu. Ini kan konyol sekali menurut saya, sama sekali tidak ilmiah. Mari kita saksikan video si Rismond ini. Ya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa skripsi Joko Widodo ya itu dicomot dari orang lain dan ditempelkan saja ya halaman lembar pengesahan ini berikut dengan judul, karena ini produk komputer, sisanya isinya ya punya orang lain, beda zaman. Ini zaman ketik manual, ini zaman komputer. Bu Ova, hati-hati Bu, pidana, lebih baik minta maaf sebelum di class action. Ya, lebih baik dipidana daripada class action nanti terbuka semua, terbongkar semua UGM memanipulasi dan mengakui Joko Widodo alumninya, padahal dari lembar pengesahan itu beda zaman jauh. Yang sini sudah printer teknologi inkjet atau laserjet, yang satu ketik manual. Konklusi saya ya cuma 2 yang diubah dalam skripsi itu, yaitu lembar pengesahan dan lembar judul. Itu pakai produk komputer. Sisanya adalah skripsi orang lain yang diakui sebagai milik Joko Widodo. Dugaan saya, skripsi ini adalah benar bimbingan dari Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ya, dan Profesor Dr. Sunardi selaku Dekan Fakultas Kehutanan saat itu ya. Dan ini pasti diambil dari mahasiswa yang dibimbing oleh Ahmad Sumitro. Nah, dulu kalau dosen UGM itu ngajar di beberapa universitas swasta, ada Instiper, ada Institut Pertanian atau Intan atau lainnya. Kita pasti bisa menemukan kalian-kalian yang ada di universitas itu, ya. Coba cari ya judul seperti ini dan isinya seperti ini. Seperti ini. Saya yakin itu ada di Instiper, ada di Intan. Atau mungkin saja mahasiswa kehutanan UGM yang lain. Bisa jadi ada 3 peluang ini, di swasta atau di UGM.
tetapi ini milik orang lain. Luar biasa konyol, keji bukan? Dari kekonyolan dia yang tidak tahu bahwa lembar pengesahan dan lembar judul skripsi Jokowi itu produk dari mesin cetak, dari percetakan. Menurut asumsi dia dari komputer, dari MS Word yang ada di tahun 92, maka dia membuat tuduhan lebih lanjut bahwa itu merupakan skripsi dari mahasiswa lain. Dia menyebutnya dari mahasiswa Instiper atau Intan seperti itu, dua buah PTS di luar UGM. Jadi Jokowi dituduhnya mengambil skripsi mahasiswa lain, kemudian oleh Jokowi ditimpa dengan halaman judul dan halaman pengesahan yang baru dari masa kini dengan komputer. Ini kan konyol dan keji seperti itu. Ini sama sekali tidak ilmiah, ini hanya tuduhan konyol dan menjurus ke fitnah seperti itu. Bagaimana seseorang bisa tuduh ngambil skripsi mahasiswa lain seperti itu, hanya terus kemudian ditutup dengan lembar pengesahan dan lembar judul yang baru. Ini kan sangat keji sekali. Ini karena ketidaktahuan, karena kurang pergaulan dia, tapi dia langsung melontarkan asumsi, melontarkan tuduhan, melontarkan fitnah. Ini sama sekali bukan sesuatu yang ilmiah. Jadi dari beberapa contoh Tifa juga Rismon ini sangat aneh kalau sekarang mereka tiba-tiba membuat alibi bahwa sekarang mereka sedang melakukan kerja-kerja ilmiah, kerja-kerja riset, bahkan disusun dalam suatu buku. Itu menurut saya sudah hanya untuk berkelit dari jerat hukum saja. Padahal rekam jejaknya nggak seperti itu. Dari awal mereka menuduh, memfitnah, mencemarkan nama baik orang. Bagaimana orang dituduh mengambil skripsi milik mahasiswa lain dari luar Universitas Gadjah Mada, hanya ditutup dengan lembar pengesahan dan lembar judul yang baru dari masa kini. Ini kan sebuah fitnah, tuduhan yang sama sekali tidak ilmiah, Bahkan dia mengira bahwa lembar pengesahan dan lembar judul itu bikinan MS Word komputer tahun 92 itu sudah nggak ilmiah. Karena apa? Dia nggak mencoba mencari referensi sejak kapan Times New Roman itu ada. Dia tahunya Times New Roman itu dibawa MS Word tahun 92. Padahal MS Word itu sudah lahir sejak tahun 30-an, diaplikasikan di mesin cetak. Dia nggak mencoba mencari referensi itu. Artinya apa? Memang tidak kerja ilmiah, memang ngawur-ngawuran semua, konyol-konyolan semua sejak awal. Jadi kalau sekarang mereka mengklaim sedang menyusun buku, bahkan mungkin menyusun paper ilmiah yang mungkin akan dijadikan alibi, dijadikan dasar untuk berkelit dari hukum, mungkin nanti akan dipresentasikan kemana-mana bahwa ini kami sebenarnya para periset, para ahli, para ilmuwan yang sedang melakukan penelitian, jadi kami tidak layak untuk dipidanakan, kami tidak layak untuk dikriminalkan karena kerja-kerja kami kerja akademis, kerja ilmiah. Itu omong kosong semua, itu hanya untuk mengelabui. Jadi bagi saya, masyarakat dan semua pihak harus mengetahui kronologi ini, bahwa di awal mereka memang memakai tuduhan-tuduhan ngawur, memakai fitnah-fitnah, memakai asumsi liar-liar seperti itu. Tidak ada unsur ilmiahnya sama sekali. Sekarang setelah Jokowi melaporkan dan mereka nantinya akan terancam pidana, mereka tiba-tiba ujuk-ujuk bikin buku mengatakan bahwa ini kerja ilmiah, kerja akademis, ini riset seperti itu omong kosong belaka, hanya untuk menutupi jejak-jejak masa lalu seperti itu. Ini harus menjadi perhatian dan kecermatan kita semua bahwa mereka akan membuat suatu kedok baru bahwa yang dilakukan selama ini adalah kerja ilmiah, riset oleh para ahli seperti itu. Jadi jangan mudah dikelabui. Itu pesan saya ke masyarakat dan semua pihak saja. Kita harus mencermati perkara ini secara kronologi dari awal, mungkin dari beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jangan sampai mudah dikelabui oleh gerombolan penuduh itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam merdeka.